Halo semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar? Seperti biasa kembali lagi bersama saya, Jack di channel Wijar Stream Best Movie. Di video kali ini saya akan mereview alur cerita film horor berjudul Tales of Terror Apartemen Haunted tahun 2005. Film ini menceritakan sebuah kisah apartemen terkutuk yang selalu menjadikan para penghuni di sana korban dari keganasan arwah penasaran. Oke lah, daripada berlama-lama, buat kalian yang menyukai video seperti ini, silahkan klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan konten video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang wanita bernama Aimi. Dia dan ayahnya sedang mencari apartemen kosong untuk mereka sewa. Saat melihat apartemen dengan harga murah, Aimi tertarik, namun si ayah mengatakan tempatnya sangat jauh, terlebih bangunan apartemen itu sudah sangat tua. Karena tidak memiliki banyak uang, mereka berdua memutuskan pergi ke tempat itu. Terlihat si kakek pengelola apartemen sangat senang dan menyuruh mereka segera masuk. Namun Aimi heran dengan tali yang dijadikan pembatas jalan. Lalu si kakek mengantar mereka ke apartemen nomor 301. Terlihat pintu ruangan macet karena sudah lama tidak dibuka. Setelah berhasil masuk, Aimi dan ayahnya merasa apartemen ini cukup tenang dan nyaman, juga bisa dijadikan tempat menulis berita untuk pekerjaan si ayah. Lalu mereka sepakat akan menyewa ruangan ini selama beberapa tahun. Terlihat si kakek sangat senang karena sudah lama tidak ada penghuni baru di apartemennya. Namun saat akan pulang, Aimi melihat sosok wanita berwajah pucat tiba-tiba menghilang dan film pun baru dimulai. Keesokan harinya, saat Aimi dan si ayah sampai, terlihat para penghuni lama apartemen itu menyambut mereka dengan gembira. Lalu mereka semua memperkenalkan keluarganya masing-masing kepada Aimi dan si ayah. Kemudian mereka semua membantu membawakan barang menuju ruangan apartemen nomor 301 tempat tinggal Aimi sekarang. Sedangkan Aimi tampak kesulitan mengeluarkan barang miliknya dari dalam mobil. Lalu seorang pemuda bernama Ijuma datang membantu Aimi. Setelah semua barang selesai dipindahkan, Aimi mengatakan dia sangat senang berada di sini, apalagi kalau ibunya masih ada bersama mereka. Namun si ayah tampak tidak suka. Aimi terus membicarakan tentang ibunya itu. Saat melihat foto kebersamaan dia dan ibunya, Aimi merasa sangat sedih. Lalu terdengar suara si ayah memanggil namanya. Ketika Aimi membuka pintu, Yamato menyuruh anak perempuannya ini membeli sirup cap kakek botak ke warung Mang Gojim. Mendengar perintah itu, Aimi meminta si ayah berhenti minum air haram dan merelakan istrinya yang sudah meninggal, sehingga dia bisa menjadi ayah yang baik untuk Aimi seperti dulu lagi. Melihat ayahnya pura-pura tidak mendengar, Aimi dengan terpaksa keluar mencari penjual sirup haram yang diinginkan oleh si ayah. Saat akan pergi, Aimi penasaran dengan sosok wanita muda berwajah pucat yang dia lihat di ruangan 101 kemarin. Namun ternyata ruangan ini kosong dan tidak berpenghuni. Lalu Aimi kaget ketika melihat dua bocil yang sudah ubanan. Ketika melihat keluarga bocil itu, mereka seperti ketakutan dan akan pergi dari tempat ini. Setelah keluarga itu pergi, kakek pengelola apartemen datang. Dia memberitahu Aimi peraturan di apartemen ini, semua penghuni harus pulang sebelum jam 12 malam. Kemudian Aimi memberitahu ayahnya tentang peraturan itu.
Singkat waktu keesokan harinya, Aimi mencari alamat sekolah kedua bocil ubanan yang sempat dia lihat kemarin untuk mengembalikan boneka mereka yang terjatuh. Setelah sampai, Aimi bertemu dengan ibu kedua bocil itu. Lalu dia menceritakan kemarin Aimi melihat wanita berwajah pucat di ruangan 101, namun ruangan itu ternyata tidak berpenghuni. Mendengar kejadian aneh yang dialami Aimi, si ibu menjawab apartemen itu telah dikutuk. Lalu si ibu menceritakan saat pertama kali keluarganya tinggal di apartemen terkutuk itu. Pada awalnya mereka semua sangat senang karena bisa tinggal di apartemen bagus dengan harga murah. Namun ketika makan malam, si ibu melihat penampakan, merasa itu hanya penglihatannya saja. Dia tidak memberitahu keluarganya tentang hal itu. Akan tetapi, ketika mereka semua sedang tidur, terdengar suara aneh dan saat si ayah mengeceknya, tiba-tiba betapa kagetnya mereka saat melihat anaknya Takumi diseret sesuatu yang tidak terlihat. Di pagi hari, si ibu memaksa suaminya supaya pindah apartemen, walaupun mereka rugi karena sudah membayar. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya mereka saat melihat Takumi kesurupan dan mencekik adiknya Ai. Karena tangan Takumi tidak bisa dilepaskan, si ibu berniat memotong tangan anaknya ini. Beruntung, mereka berdua pingsan. Namun, Ai kesurupan dan mengatakan jangan pernah menyebut namanya lagi. Si ibu menceritakan dulu seorang mahasiswi bernama Ai, penghuni apartemen nomor 101 hilang tanpa jejak dan diyakini pulang sebagai roh pembawa kutukan. Lalu dia memberitahu Aimi jika ingin pindah dari apartemen itu, maka harus ada penghuni baru sebagai gantinya sehingga penghuni lama bisa bebas dari kutukan. Saat maghrib tiba, terlihat Aimi baru sampai di apartemen. Lalu dia bertemu dengan Ijuma dan bertanya apakah Ijuma pernah melanggar peraturan apartemen ini. Ijuma menjawab tidak pernah karena semua penghuni tahu resikonya. Mendengar hal itu, Aimi merasa sangat sedih. 2 tahun lalu ibunya meninggal dan sekarang dia harus berhadapan dengan hantu. Melihat Aimi menangis, Ijuma menenangkannya dan mengatakan dia akan selalu ada untuk membantu Aimi. Setelah itu Aimi memberitahu ayahnya tempat yang mereka sewa ini adalah apartemen terkutuk. Namun si ayah tidak percaya kutukan, apalagi hantu. Singkat waktu di pagi hari saat Aimi bangun, dia menemukan pasir aneh di lantai kamarnya. Sementara itu keluarga Ijuma kebingungan karena ayah Ijuma harus pindah lokasi kerja. Kalau tidak dia akan dipecat. Sedangkan mereka tidak bisa sembarangan pindah dari apartemen terkutuk ini. Di malam berikutnya seperti biasa, Ijuma menemani Aimi yang baru pulang sekolah. Ijuma memberitahu Aimi dia dan keluarganya akan segera pindah apartemen karena ayahnya pindah lokasi kerja. Walaupun Ijuma dan ibunya sangat yakin dengan kutukan itu, tapi si ayah tetap berdegong dan tidak percaya adanya hantu. Di pagi hari, ketika keluarga Ijuma akan pergi, terlihat semua penghuni apartemen sangat sedih. Begitupun dengan Aimi, bahkan dia rela memberikan jimat keberuntungan dari ibunya kepada Ijuma. Singkat waktu setelah keluarga Ijuma sampai di apartemen baru, ibu Ijuma merasa khawatir dan mengajak keluarganya ini pergi ke tempat ramai supaya hantu dari apartemen terkutuk itu tidak bisa meneror mereka karena takut digerebek massa. Tapi tiba-tiba saat tepat jam 12 malam, tempat ini menjadi gelap dan semua orang hilang. Betapa kagetnya Ijuma ketika melihat ibu dan ayahnya sedang disiksa oleh hantu dari apartemen terkutuk itu. Sedangkan dia hanya bisa lari ngabret ketakutan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun percuma saja. Ijuma sekarang berada di alam gaib dan si hantu apartemen akan selalu menemukan Ijuma dimanapun dia bersembunyi.
Ketika melihat gelang di tangan Ijuma, hantu itu hilang. Setelah merasa dirinya selamat, Ijuma mengangkat telepon dari Aimi. Tapi ternyata wanita di telepon bukanlah Aimi, melainkan si hantu apartemen. Dan setelah itu, para pengunjung restoran melihat keluarga Ijuma pindah server berjamaah tanpa sebab. Kembali kepada Aimi, ketika bangun tidur, dia mendengar berita di televisi kalau keluarga Ijuma meninggal secara bersamaan di sebuah restoran dengan cara aneh. Mendengar hal itu, si ayah memiliki ide untuk membuat berita tentang hantu apartemen. Lalu si kakek pengelola apartemen membaca berita di koran kalau keluarga Ijuma meninggal secara bersamaan di sebuah restoran. Istrinya mengatakan yang meninggal karena dicekik pasti sangat menderita. Singkat waktu di malam hari, si kakek dan istrinya melihat arwah para tentara Jepang masuk ke kamar mereka. Dan tiba-tiba arwah para tentara ini mencekik si nenek sampai pindah server. Melihat kejadian menyeramkan ini, si kakek memohon kepada pemimpin pasukan supaya melepaskan ikatan tali di leher istrinya. Namun percuma saja, karena arwah-arwah ini tidak peduli kepada mereka. Di pagi harinya terlihat si nenek masih hidup, dan ternyata kejadian menyeramkan seperti tadi akan selalu terulang setiap malam selama mereka berdua tinggal di apartemen terkutuk ini. Di malam berikutnya, terlihat semua orang panik karena salah satu penghuni apartemen belum pulang sedangkan waktu menunjukkan 5 menit lagi jam 12 malam. Saat melihat tetangganya itu dari kejauhan, mereka semua tambah panik karena waktu hanya tersisa 1 menit lagi. Namun beruntung, kedua tetangganya ini berhasil masuk ke halaman apartemen sebelum tepat jam 12 malam. Kemudian terlihat pasangan suami istri mengiris tangan mereka masing-masing karena kelaparan. Daripada suaminya harus pindah kerja dan dikejar-kejar hantu apartemen, lebih baik melakukan hal-hal ekstrim seperti yang sekarang mereka lakukan. Keesokan harinya Aimi mencari informasi tentang Ai, wanita muda yang menghilang secara misterius dan tidak pernah kembali ke apartemen terkutuk itu. Setelah mendapatkan beberapa informasi tentang hilangnya Ai, Aimi pulang ke apartemen. Ketika akan masuk, seorang nenek tua mengatakan Aimi sangat mirip dengan Ai. Lalu Aimi bertanya, apakah nenek tahu penyebab Ai hilang? Nenek itu menjawab, dulu sebelum Ai dikabarkan hilang, dia sering melihatnya pulang sekolah dengan raut wajah sedih. Bahkan sampai sekarang, si nenek sering melihat Ai berwajah pucat pulang ke apartemen ini. Sementara itu para penghuni apartemen datang kepada ayah Aimi. Mereka sangat kecewa dan marah karena Yamato menulis berita tentang apartemen terkutuk ini. Kakek pengelola meminta Yamato menghapus berita itu, terlebih mereka semua khawatir kelakuan Yamato ini mengundang kemarahan si hantu. Namun Yamato tidak peduli dengan hal itu karena beritanya sudah populer dan banyak disukai oleh masyarakat. Justru dia sangat senang sebentar lagi dia akan mendapat banyak uang dari berita tentang apartemen terkutuk ini. Singkat waktu di jam 11:30 malam, Yamato mendapat kabar dari bosnya, semua berita yang dia kirim hilang. Mendengar kabar itu, Yamato segera pergi untuk memberikan salinan berita. Tapi tiba-tiba, si kakek pengelola dan penghuni apartemen lainnya kesurupan dan memburu Yamato. Melihat semua orang seperti ingin menghabisinya, Yamato kembali masuk ke dalam apartemen. Terlihat Aimi dan Yamato pun panik karena semua orang bagaikan zombie. Saat semua orang semakin brutal, si ayah membakar ruangan apartemen, lalu mereka keluar lewat jendela. Setelah berhasil keluar dari ruangan apartemen, Aimi menyuruh ayahnya bersembunyi di tempat aman dan jangan kembali ke sini sebelum dia menelpon.
Sementara itu Aimi akan mencari penyebab semua orang kesurupan. Kemudian dia masuk ke ruangan 101 untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang Ai dan si hantu apartemen. Saat masuk ke dalam ruangan, Aimi merasa semua arwah penghuni apartemen ada di ruangan ini. Lalu Aimi penasaran dengan lemari penuh debu seperti yang pernah dia temukan di lantai kamarnya. Namun karena lemari tidak bisa dibuka, Aimi mencari alat untuk menghancurkan lemari ini. Ketika Aimi berhasil merusaknya, tiba-tiba... Betapa kagetnya Aimi saat melihat jasad Ai ada di dalam lemari. Setelah itu Aimi menyuruh ayahnya segera kembali ke apartemen. Namun ketika sampai, tanpa diduga, Aimi menjadikan si ayah salah satu korban apartemen terkutuk. Karena ternyata Yamato setiap malam memperkaos anaknya sendiri. Begitupun dengan nasib Ai yang meninggal setelah diperkaos ayahnya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru kan? Selain memiliki ending yang sulit ditebak, film ini mengajarkan kita supaya tidak melakukan perbuatan tercela, karena hal itu akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Saya Jack sebagai admin channel ini undur diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Arigato gozaimasu.